Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, nilai tukar rupiah melemah semakin tajam pada level 17.500 per dolar Amerika Serikat pada hari ini 12 Mei 2026 yang kemudian hal ini menjadi sorotan publik secara nasional lantaran fluktuasi rupiah ini dianggap menjadi alarm keras hingga juga sinyal buruk terhadap perkembangan ketahanan ekonomi Indonesia yang kemudian ini tidak hanya berbicara terkait tentang ketahanan dari ekonomi nasional tapi juga berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi di daerah dan bahkan para pengusaha hingga masyarakat daerah turut berbicara akan dampak yang mereka rasakan lantaran juga dikenakan terhadap kenaikan biaya energi, harga bahan pokok dan juga sejumlah harga bahan komoditas lainnya yang turut merangkak naik pada saat ini. Lantas apa yang menjadi penyebab maka kemudian anjloknya nilai rupiah pada hari ini Selasa 12 Mei 2026 dan bagaimana dampak akan hal ini dirasakan masyarakat sehari-hari? Berbicarakah para pengusaha atas kontra yang terjadi pada saat ini? Bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan angkat tema yang sangat menarik pada sore hari ini terkait dengan tekanan rupiah dan pergerakan ekonomi Sumatera Utara. Untuk membincangkan tema pada sore hari ini telah hadir bersama kami dua orang narasumber yang cukup ahli dan kompeten untuk membincangkan tema kita. Yang pertama saya sapa kepada yang kami hormati, beliau adalah pengamat ekonomi Sumatera Utara yang cukup terkenal. Idola saya adalah Abang Dah Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dah. Selamat sore Bang Azril. Terima kasih kembali lagi bertemu kita untuk membahas sejumlah ekonomi dan gejolak ekonomi di wilayah Sumatera Utara khususnya ini yang mana kita refleksikan terhadap kegiatan dan juga kondisi ekonomi secara nasional akibat adanya geopolitik, begitu ya Bang Gunawan. Siap untuk akan hal ini Bang? Iya siap Bang Dah. Dan tentunya untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula ke hadapan kita semua kepada yang kami hormati. Beliau ada pemilik usaha pedagang daging sapi yang cukup besar di wilayah Sumatera Utara ini. Ada Bapak Eli Suhairi atau nama panggung beliau adalah Pak Heri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Heri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Heri? Sehat. Kabar baik ya. Terima kasih juga telah hadir bersama kami dan kiranya ini bisa mempertajam informasi kita pada sore hari ini dengan tema tekanan rupiah dan pergerakan ekonomi Sumatera Utara. Untuk membincangkan akan hal ini, kita awali bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Bang Gunawan Benjamin, kita mengetahui secara sesama beberapa hari ini dan khususnya pada hari ini nilai tukar rupiah anjlok menjadi 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita mengetahui banyak penyebabnya begitu, salah satunya adalah eskalasi geopolitik yang semakin meningkat. Anda menyikapinya seperti apa dan dampak yang akan dirasakan oleh warga Sumatera Utara khususnya ini seperti apa? Iya, yang paling penting masyarakat tahu dulu ya, pelemahan rupiah ini tadi pagi itu sempat ke 17.525 rupiah per US dollar. Nah, tadi sore sudah berada di kisaran angka 17.490, 17.500. Nah, pemicu pelemahan rupiah belakangan ini ya, salah satunya itu dikarenakan memang adanya kenaikan harga energi. Ya, harga energi naik karena perang di Selat Hormuz ya antara Iran dengan Amerika Serikat maupun Israel. Perang di Selat Hormuz ini itu mengakibatkan gangguan pasokan terhadap harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan pemerintah terpaksa harus menyesuaikan harga BBM non subsidi. Kemarin udah naik ya. Nah, kenaikan harga minyak dunia ini tentunya menekan APBN. Jadi anggaran kita yang butuhkan untuk mensubsidi masyarakat karena BBM bersubsidi kan belum disesuaikan harganya, masih sama. Itu beban APBN-nya semakin tinggi yang pada akhirnya mengakibatkan anggaran atau cadangan devisa terkuras untuk membeli minyak dunia itu tadi. Alhasil inflasi akan tinggi nantinya. Nah, jangan ya ini bukan mau berniat menakutin, tapi dampak dari pelemahan rupiah yang ke 17.500 ini secara psikologis akan mempengaruhi kinerja, akan mengaruhi pelaku pasar di mana mereka akan mengeluarkan semacam spekulasi atau bahkan ekspektasi terkait dengan kinerja mata uang rupiah ke depan nantinya. Kalau misalkan di Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat tidak tercapai kesepakatan damai dalam waktu dekat, maka dari banyak proyeksi termasuk saya ini tren pelemahan rupiah berpeluang untuk berlanjut ya. Saya nggak akan mau nyebutin harganya ya, takutnya nanti dijadikan acuan tertentu. Tetapi yang perlu kita tegaskan adalah dampak dari pelemahan rupiah ini akan menyasar sampai sejauh mana. Yang udah terdampak pada hari ini ya, beliau ini ada salah satu pedagang daging sapi yang terdampak dari kenaikan harga sapi bakalan itu tadi. Ya nanti kita akan bisa gali dari beliau lebih dalam. Selanjutnya
kita tahu ini sejumlah harga kebutuhan masyarakat ya, seperti kebutuhan dalam kemasan plastik pun itu supply-nya belakangan ini mengalami penyusutan. Saya sudah melakukan survei terhadap beberapa pelaku usaha grosiran. Mereka sudah mulai mengeluhkan ini. Beberapa jenis barang tertentu, khususnya seperti pewangi pakaian, kebutuhan sabun mandi, kebutuhan cuci pakaian, atau kebutuhan rumah tangga itu sudah mulai menyusut. Bahkan di beberapa komoditas tertentu itu sudah mengalami kenaikan harga. Bahkan plastik naiknya sudah lebih dari 100%. Ada yang seperti itu. Menyusul kemudian, apakah ini akan berdampak serius terhadap perekonomian ke depan? Pastinya iya, Bang Azril. Yang perlu kita waspadai adalah dampak multiplier efek dari pelemahan mata uang rupiahnya itu tadi. Pertumbuhan ekonomi ini berpeluang mengalami tekanan. Ini yang perlu kita waspadai. Mengingat kemarin pemerintah ya secara nasional merilis pertumbuhan ekonomi di angka 5,6% untuk nasional. Sementara untuk sumut, walaupun masih di bawah 5%, tapi angkanya membaik dari 4,6 ke 4,9. Oke. Pemulihan ekonomi ini justru dicederai dengan pelemahan mata uang rupiah yang pada dasarnya ini nantinya akan menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Artinya capaian pertumbuhan ekonomi pada hari kuartal pertama tahun 2026 ini besar kemungkinan itu akan terbain dengan masalah perang. Terlebih perang dimulai pada akhir Maret. Pada akhir Februari menjelang Maret, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu relatif tidak begitu banyak terdampak dari perang tersebut. Tapi dampaknya akan kita rasakan di masa yang akan datang. Nah, di sini pemerintah yang perlu berhati-hati, di mana pelemahan mata uang rupiah yang terus berlanjut ini berpeluang mendorong kenaikan biaya hidup, masuk inflasi, biaya transportasi juga ya di situ termasuk semuanya. Yang kedua, berpeluang memicu terjadinya PHK terhadap beberapa industri di tanah air tentunya. Penyusutan produksi pada beberapa company. Benar. Nah, terus juga nantinya akan menekan sisi produksinya tadi seperti yang Bang Aziz sebutkan. Nah, selanjutnya ini yang akan terlihat lebih realnya itu adalah pergeseran dari pekerja informal ke sektor yang informal. Setuju. Nah, ini yang perlu diwaspadain. Walaupun memang sejauh ini kita relatif masih terlihat masih aman, tetapi ke depan ini masalah-masalah serius terhadap kebutuhan pokok kita itu berpeluang kalau misalkan nanti serat hormus itu terus berlanjut, ini berpeluang memicu krisis. Saya melihatnya begini ya. Secara teknikal, karena kemarin pertumbuhannya tinggi, tetapi secara kuartalan ya, itu pertumbuhannya negatif, Bang Anzir. Minus 0,2% kalau yang ada di Sumatera Utara. Ini kalau misalkan berlanjut lagi di kuartal kedua terhadap kuartal pertama dan pertumbuhannya minus, ini berarti kita mengalami resesi teknikal. Walaupun tidak menjadi indikator bahwa kita akan mengalami krisis ke depannya, belum cukup, tetapi ini setidaknya perlu diantisipasi oleh pemerintah nantinya. Baik, itu dia. Bang Gunawan, memang sudah kita ketahui bahwa penyebab salah satunya ini adalah terkait tentang meningkatnya eskalasi geopolitik. Kemudian Anda mengatakan bahwa tingginya biaya energi begitu. Dan kemudian memang kita inginkan pemerintah mengambil sejumlah langkah begitu. Dan kemudian saya melihat memang BI sudah memiliki sejumlah instrumen keuangan untuk bagaimana kemudian ini bisa menstabilkan rupiah. Namun yang ingin saya tanyakan dari statement Anda tadi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini secara nasional berada pada angka 5,61% gitu. Ini belum dinilai juga mampu untuk meningkatkan ataupun menstabilkan harga rupiah kita begitu, Bang? Gini, jadi yang jadi persoalan adalah di saat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% itu tadi, di waktu yang bersamaan kita mengalami defisit fiskal, ya kan ya. Defisit fiskal ini berpeluang untuk berlanjut terus. Jadi kalau misalkan pemerintah belum berani menyesuaikan harga BBM bersubsidi, maka secara keseluruhan kita akan melihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang terrealisasi di kuartal pertama ini itu berpeluang untuk tidak memberikan banyak manfaat ya kepada masyarakat kita. Terlebih kalau kita lihat banyak anggaran defisit yang keluar dari pemerintah, karena kan pemerintah kan banyak menggelontorkan uang untuk mengakselerasi pertumbuhan. Itu justru nantinya akan terbebani dengan masalah pembayaran bunga ke depannya. Nah, jadi memang perlu berhati-hati juga. Satu sisi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari belanja yang besar ya, termasuk dari belanja makan bergizi gratis. Tapi di sisi lainnya kita berhadapan dengan potensi kenaikan beban fiskal yang terlihat nantinya dari sisi defisit anggaran yang akan terrealisasi. Nah, jangan sampai nanti angkanya mencapai 3% karena nanti akan membuat investor tidak percaya terhadap kondisi sektor keuangan kita. Baik, nanti kita akan juga tanyakan kepada Bang Gunawan ini terkait tentang langkah dan upaya dari pengamat ekonomi Sumatera Utara ini untuk kembali menstabilkan
tidak terjadinya lagi ke pelemahan yang semakin tajam terhadap nilai tukar rupiah kita, mungkin bisa melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat kombinasi begitu Mas. Mulai dari intervensi valuta asing dan kemudian ini juga bisa memanfaatkan instrumen keuangan seperti surat berharga begitu ya. Nanti saya akan coba untuk gali informasi tersebut. Saya kembali ke Pak Eri. Pak Eri, kalau kita mengingat bahwa per hari ini sudah melemah semakin tajam begitu nilai tukar rupiah menjadi 17.500. Apakah kemudian dengan nilai tukar rupiah yang lemah ini berdampak terhadap usaha dagang Anda? Begini Mas Andrian, untuk kami, khususnya tukang potong ya, penjual daging di Sumatera Utara atau di Medan ini sekarang sudah collab semuanya. Sudah collab? Iya, dalam arti harga sapi hidup itu sampai mencapai 64.000, sampai 65.000. Yang tadinya di akhir 2025 itu baru di bawah 50.000. Nah, kenaikannya itu sudah mencapai 15.000 per kilo hidup. Ya. Jadi dengan kenaikan 15.000 itu berarti per ekornya itu kenaikannya itu sudah mencapai 15 juta. 7,5 juta ya. 7,5 juta ya. Jadi sedangkan kami kepada konsumen, kami tidak bisa menjual dengan harga yang tinggi. Karena apa? Karena kemampuan ekonomi kita di Medan ini rata-rata kelas menengah ke bawah. Setuju. Iya, jadi dan para pedagang bakso misalnya, dia kan tidak bisa sembarangan itu menjual terlalu tinggi. Kami juga tidak bisa menjual terlalu tinggi. Jadi umumnya para pedagang kami daging, khususnya tukang potong di Medan ini udah kolaps semua. Karena apa? Yang setiap kami potong itu mengalami kerugian sampai, kalau kita potong 3, macam saya itu dengan anak saya itu sampai 5, itu ruginya sampai 5 juta, 6 juta. Sejak hari. Sejak kapan ini Pak? Kerugian ini Anda rasakan? Apakah hari ini atau di sudah awal ya, dari mulai awal di di tahun 2026. Oke. Nah, khususnya setelah begini, di 2000 sebelum Idul Fitri itu kenaikan harga daging dari 48 ke harga sapi hidup itu dari 48 ke 57. Nah, ada instruksi dari Menteri Pertanian bahwa dipatokkan harga kepada petlot itu hanya 55. Tidak boleh lebih dari 55.000. Oke. Dituruti oleh para petlot ya. Nah, setelah Lebaran dari 55 itu dihenjot sampai 60-an per sekarang. Iya, 64. Jadi kenaikannya sudah berapa itu? 9.000. 9.000 kali berat 500 sudah 4,5 juta. Nah, disitulah makanya pada pertemuan hari ini saya sangat setuju sekali dan terima kasih kepada TPRI. Itulah keluhan kami sebagai tukang potong yang kami rasakan setelah habis Idul Fitri, kan gitu. Nah, ini sebentar lagi dalam hampir 3 minggu ini kita menghadapi Idul Adha. Nah, kadang-kadang kita heran dengan pemerintah, khususnya Sumatera Utara. Ya, laporan dari Dinas Peternakan bahwa mengatakan stok sapi cukup. Dari mana dasarnya cukup? Ya, dari dinas-dinas kabupaten menyampaikan bahwa Langkat misalnya ada 15.000, di Sedang ada 10.000. Itu kan sapi petani yang tidak dijual. Ya gitu, kan tidak dijual itu. Mas beli sapi 10.000 tapi tak dijual. Yang kita mengharapkan adalah dari petlot. Ada beberapa petlot di Sumatera Utara ini gitu. Jadi kita berpengaruh dengan petlot itu. Kita hanya mengharap dari petlot, dari petani tidak ada. Dari petani tidak ada karena memang sapinya juga kecil. Karena kan petlot ini kan rata-rata udah 500 kilo. Terjadinya kesimpang siuran informasi antara pemerintah dan juga para pedagang yang Anda katakan begitu ya Pak Eri. Pak Eri, kalau kita ingin mengetahui secara sesama, apakah kemudian dengan kita ketahui nilai tukar rupiah ini melemah semakin tajam ini juga daya beli masyarakat juga melemah saat ini, Pak? Wah, melemah. Pasti melemah. Pasti ya? Kan gitu. Jadi kadang-kadang sekarang ini
kebutuhan daging kepada masyarakat itu sudah menjadi kebutuhan pokok kan. Biasanya pasar Bapak siapa? Apakah tukang bakso atau hajatan tukang bakso, atau tukang masyarakat, rumah makan? tukang nasi ya. Oke. Iya, rumah makan. Biasanya per Tapi yang porsi? paling banyak itu adalah tukang bakso. Oke. Iya. Tukang bakso yang paling banyak kita. Biasanya satu hari bisa menjual berapa kilogram dan menghasilkan berapa puluh juta mungkin? Kami kalau untuk omset harian tuh kalau 5 ekor tuh sekarang ini sudah mencapai 160 juta. Ya. Omset itu ya. Baik. Tapi nanti kita kumpulkan uangnya cuma 152 misalnya, atau 154 gitu. Turun gitu. Karena Lebih rendah. memang rugi. Iya, iya. Karena kita mengalami kerugian itu. Ya. Itu memang kita alami gitu. Baik. Nah, jadi bukan saya pribadi mengada-ngada, memang itu saya alami sendiri. Baik. Saya alami sendiri. Nah, kita juga kepada pemerintah ya kita berharap adalah ikut campur tangan di sini. Seperti Iya. insentif Anda inginkan begitu. Apakah gubernur, apakah menteri pertanian seperti yang menghadapi Idul Fitri semalam, dari 57 diturunkan 55, dan ada patokan kan gitu. Dan kita juga mengharap penjelasan Baik. dari feedlot itu. Baik. Harganya kok begitu tinggi? Kami kan juga iya. menulis penjelasan. Baik, nanti saya coba akan tanyakan agar kiranya ini bisa sampai kepada masyarakat bagaimana kemudian para pedagang ini untuk melakukan operasional dagangnya Iya. agar tetap bisa hidup meski di tengah adanya pemicu turunnya ataupun melemah semakin tajamnya nilai tukar rupiah. Dan saya coba untuk menggali informasi lebihnya kepada seorang pengamat ekonomi Bang Gunawan Benyamin. Bang Gunawan, kita sudah melihat secara nyata informasi yang kita serap dari pedagang sapi besar di wilayah Sumatera Utara ini yakni Pak Heri, di mana kita kaitkan terhadap pelemahan rupiah ini ternyata bisa memicu juga kenaikan ataupun bisa kita katakan ini melemahnya juga daya beli masyarakat gitu. Harga kita lihat cukup naik tapi masyarakat kita untuk stop dulu begitu Bang. Ini Iya, yang nyata iya. ya Bang ya? Iya. Jadi gini sebenarnya Bang Azil, satu sisi ya pelemahan rupiah ini menguntungkan para eksportir. Oke. Ya, kalau kita bicara Sumatera Utara ini kan ada pengusaha kelapa sawit gitu Benar. kan ya. Tetapi itu kita jangan berhenti di situ. Kenapa? Baik. Karena pelemahan rupiah ini kalau kita hitung secara keseluruhan lebih banyak memberikan mudaratnya terhadap perekonomian. Oke. Kan begitu. Nah, contoh nyata dari Pak Eri ini udah jelas. Bahwasanya apa? Bahwasanya pelemahan mata uang rupiah mengakibatkan harga sapinya beliau, sapi bakalnya itu naik. Bayangkan dari 48 ke 64 atau 65 ribu rupiah per Ada kilo. 9 ribuan begitu ya? 15 ribuan lebih. 15 Sebenarnya kan dijadikan. Terakhir itu Ya. baru 9 ribu di 2026. Ini kan sudah menunjukkan bahwasanya beliau sendiri di saat harga daging sapinya mau dijual dengan harga yang tinggi, dia khawatir. Iya. Bahwasanya apa? Bahwasanya takutnya dengan daya beli masyarakat yang Konsumen lemah, tidak penjualan menjadi nggak laku. Yes. Kan gitu kan, merugi lagi. Kan begitu Mubazir. kan. Mau nggak mau tetap bertahan murah. Yang alhasil membuat mereka merugi pada akhirnya. Di sini kita udah ngelihat jelas bahwasanya dampak pelemahan rupiah itu ke sektor realnya itu udah ada. Contohnya udah jelas nih. Ini contohnya udah jelas banget. Ya. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan lagi nih? Jadi gini, kalau misalkan penyesuaian harga naik ke atas tapi diikuti dengan pelemahan daya beli, maka yang terjadi adalah potensi krisis yang akan muncul di sini. Ini yang perlu kita waspadai ke depan. Dan kita tahu lah bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini itu kan lebih banyak fokus pada bagaimana pengendalian mata uang rupiahnya itu tadi ya. Namun sayangnya dampak multiplier efeknya terhadap pelemahan daya beli masyarakat tadi rupiah terhadap pelemahan rupiah terhadap pelemahan daya beli masyarakat itu udah terasa sebenarnya. Baik itu ke sektor pengusahanya juga ke masyarakat Iya, langsung begitu ya Bang? jadi ini bukan hanya berada di tatanan makro, tapi di tatanan mikronya, di pelaku usaha retailnya ini juga sudah mulai dirasakan. Jadi jangan sampai nanti kita tidak memiliki exit strategi nih terkait dengan pelemahan mata uang rupiah itu tadi, karena multiplier efeknya terhadap perekonomian itu udah signifikan. Baik. Takutnya kalau misalkan beliau mengatakan usaha kita kolaps, ada berapa pegawai beliau ini yang di bawahnya, kan gitu kan ya, ada berapa banyak nih pegawai yang ada di perusahaan feedlotternya, dan berapa juta konsumen seperti tukang bakso yang akan kehilangan pekerjaannya. Dan bahkan dikurangi porsinya. produksi. Benar. Jadi ini yang jadi masalah di mana pelemahan rupiah bisa memicu potensial terhadap PHK massal yang saya pikir ini Berdampak secara luas nanti Bang. ya yang saya pikir ini nanti ya ini akan jadi beban beberapa pemerintah dalam waktu dekat sih. Baik, kita harapkan memang pelemahan rupiah ini tidak bisa lagi untuk ditekan ataupun ditunggu, namun pemerintah harus bergerak begitu, karena kita mengingat bahwa kalau kita kaitkan terhadap pelemahan rupiah, memang sejumlah informasi yang kita terima bahwa BI memiliki sejumlah instrumen untuk menstabilkan rupiah, di antaranya adalah intervensi terkait tentang pasar spot, domestic non-deliverable forward atau DNDV, dan kemudian ini juga menggunakan pembelian surat berharga untuk kiranya
kiranya bisa menunjang ataupun meningkatkan kembali atau memulihkan nilai tukar rupiah. Apakah kemudian ini cara yang efektif Bang Gunawan Benjamin untuk meyakinkan lagi pasar-pasar di daerah ini bisa berkembang? Sesaat lagi Bang Gunawan, Oke, siap. kita akan antarkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, fluktuasi rupiah ini dinilai menjadi alarm keras hingga juga sinyal buruk bagi ketahanan ekonomi Indonesia yang tidak hanya menekan pasar keuangan domestik, tapi juga berpotensi memperbesar tekanan ekonomi nasional yang dampaknya sudah dirasakan langsung baik masyarakat secara nasional, baik juga di daerah hingga juga para pedagang. Dan bahkan bagaimana kemudian para pedagang agar tetap hidup dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dagangnya di tengah melemahnya rupiah yang hingga sampai saat ini kita tidak tahu sampai kapan hentinya. Saya kembali kepada Pak Eri. Pak Eri, bagaimana kemudian Anda dan juga teman-teman selaku pedagang ini kemudian bisa tetap eksis dalam berjualan ataupun menjalankan operasionalnya? Seperti apa yang diambil langkahnya? Ya gini Mas, karena ini kan sudah menjadi profesi ya. Ya. Saya itu profesi saya ini udah turunan keempat nih dari keluarga saya. Ya. Jadi kita bertahan dalam arti ya kalaupun kita tidak punya modal, mobil pun kita jual. Karena dulu asalnya kan juga mobil itu dari kita dagang. Baik. Daripada kita collab. Nah, kita harus bertahan dulu ini. Kalau sampai 2026 ini kita tetap begini, ya kita sudah tukang potong semua collab. Ya. Karena gitu. Kita tidak bisa menaikkan daging asal kita naikkan. Kita tidak bisa ikuti pasar kita mengambil di feedlot kepada konsumen kita seperti pedagang bakso. Mereka kan juga ada dasarnya Batasannya. dia mengambil dan dijual berapa. Baik. Kan gitu. Jadi kalau dari dia jual satu porsi 20.000 menjadi 30.000 kan nggak ada yang beli. Baik. Nah, makanya para pedagang kami, konsumen kami itu, Mas Adrian, itu sekarang sudah 50% dia pengambilan dagingnya menurun. Yang Porsinya biasa begitu ya? Enggak, dagingnya pengambilan untuk bahan baku dagingnya Oke. untuk bakso yang biasanya 50 kilo sekarang ada yang 10. Astagfirullah. Ada yang 20. Baik. Yang seperti bakso Arema Salangan saya itu biasanya 90, sekarang paling 30. Ya. Nah, dampaknya memang begitu besar. Karena apa? Kalau dia pun mengambil banyak, nggak laku juga Baik. dijual. Kan akhirnya rugi. Baik. Nah, dampak dari kenaikan ini juga harga sapi ini itu belum lagi dari dampak kenaikan minyak. Belum, ini ongkos kami dari feedlot itu ke rumah potong itu belum ada kenaikan. Ada juga kendala logistik ternyata ya? Ada. Karena itu kan kita per ekornya itu ada dari feedlot itu sekian. Ya. Nah, kalau nanti berdampak minyak itu naik kan dia pasti berdampak. Itu. Iya. Nah, itu kan lebih berat lagi. Nah, jadi kami berharap yang jelas itu kepada feedlot juga lah, karena kan kami mitra ya, Baik. mitra itu harus dijaga lah, Baik. kan gitu. Keluhan-keluhan kami. Jadi karena Loyalitas pelanggan Anda utamain? iya. Baik. Nah, jadi kan feedlot ini kan harus tahu juga, namanya kita konsumennya, ya kan gitu. Kalaupun mau menaikkan daging, jangan tiba-tiba, oh naik sekian 3.000, jangan. Baik. Harus panggillah kami, rapatkan, rembukkan, Iya, iya. kasih alasannya, kenapa naik tiba-tiba. Ya kalau tiba-tiba semua naik 8.000, 9.000 itu kan sudah nggak masuk akal. Baik. Sepanjang sejarah saya menjadi tukang potong 35 tahun baru ini terjadi. Baik. Baru ini terjadi. Belum pernah. Baik. Di zaman SBY tahun 2013 waktu itu ada kenaikan 5.000, Baik. langsung ditanggapi oleh SBY langsung turun. Oke. Nah itu kita maunya pemerintah seperti itu. Baik, apakah sejauh ini pemerintah sudah berpihak terhadap para pedagang yang Belum. kemudian kita melihat bahwa kenaikan ataupun pada saat ini sejumlah bahan pokok juga naik dan Iya. kemudian kenaikan biaya tadi sudah disebutkan biaya energi juga naik dan kita lihat juga melemahnya rupiah ini, apakah pemerintah belum juga berpihak kepada Anda? Belum ada. Kalau Belum ada. untuk itu belum ada. Baik. Ya kan? Ya. Seharusnya kan ya dipanggil lah kami, Benar. dirembukkan. Benar. Baik. Feedlot juga pemerintah kita ini di Sumatera Utara gitu kan, atau dinas peternakan atau dari pihak gubernur undang apa permasalahannya. Jadi kalau mereka hanya menaikkan tanpa pengetahuan kan itu kan sepengetahuan kita kan kita sebetulnya kecewa, tapi Baik. mau apa? Kebutuhan itu memang ada di situ. Karena kebutuhan daging di Sumatera Utara, di Medan ini, itu dari feedlot. Baik. Bukan dari sapi
kampung. Nah, jadi memang dari petlot 100% ya, hampir 100% kalau saya bilangkan itu dari petlot. Baik, langkah selanjutnya apa yang Bapak Eri lakukan begitu agar kemudian bisa menghidupi karyawan dan tetap menjalankan operasional kegiatan-kegiatan Anda? Kalau kita mengingat bahwa semua hal dan semua harga-harga ini naik saat ini, baik ada kendala logistik juga. Kalau saya berpikir mungkin 2-3 bulan atau 5 bulan akan datang ini tukang potong kolaps semua. Kalau tidak ada solusi. Pasti Anda sudah memiliki strategi untuk akan hal ini, karena ini bukan pertama kalinya mungkin menghadapi krisis seperti ini yang Anda rasakan, Pak. Yang saya bilang tadi, sepanjang sejarah saya jadi tukang potong 35 tahun, baru ini terjadi yang begitu dahsyat. Oke. Kalau biasanya itu cepat, ada peralihan harga, nggak pernah seperti ini kita alami. Ini memang hancur. Baik, pilihannya tutup atau lanjut nanti? Belum tahu, Mas Andrian. Oke, langkah yang Anda lakukan. Kita berharap ada solusi lah Oke. dari petlot maupun dari pemerintah. Oke. Nah, karena kita ini kan juga menghidupi karyawan. Yes. Ya, karyawan saya itu sampai sekarang itu ada 20 orang. Baik. Gitu. Itu kan, ya. Dan juga konsumen kita kan banyak. Baik. Kebutuhan daging itu menjadi kebutuhan pokok bagi kita sekarang kan. Iya. Walaupun mungkin bukan berbentuk rendang, tapi berbentuk bakso. Baik. Gitu. Iya. Itu. Baik, yang artinya memang realita di lapangan dan juga kelangsungan usaha ini sudah dapat diinformasikan kepada kita semua berdasarkan kondisi realnya, begitu ya Bang Gunan Benyamin, atas hadirnya pelemahan rupiah per hari ini yakni di angka 17.500 sekian, yang artinya memang ini memperburuk dan menjadi sinyal dan bahkan alarm keras bagi pemerintah untuk kiranya mencarikan solusi bagi masyarakat yang telah terdampak khususnya yang berada di daerah wilayah Sumatera Utara. Salah satunya adalah Pak Eri selaku pedagang daging sapi yang cukup besar di wilayah Sumatera Utara. Pak Eri, tahan, saya kembali ke Bang Gunawan Benyamin selaku pengamat ekonomi. Bang Gunawan, kita ingin mengetahui secara sesama apa yang membuat bisa kita keluar dari masalah ini kalau kita kaitkan terhadap langkah dan juga upaya ini telah diambil oleh pemerintah melalui BI ini memiliki sejumlah instrumen keuangan gitu. Salah satunya surat berharga di NDV gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan pada kita? Apakah ini memang benar-benar masif dalam penanganannya? Oke, kalau kita lihat dari sebenarnya masalah utama agar supaya masalah ini kelar adalah ya perang itu dihentikan. Tetapi itu kan di luar kemampuan kita, ya. Itu adalah sentimen negatif eksternal yang besar kemungkinan itu pemerintah hanya bisa melakukan mitigasi dari dampak negatifnya tersebut, tetapi tidak bisa menyelesaikan akar masalahnya itu tadi. Karena masalahnya itu adalah masalah Iran antara Iran dengan AS maupun Israel. Berarti kan secara sederhana Anda mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto tidak memiliki komunikasi yang baik begitu untuk bisa menghentikannya? Saya pikir kita tidak punya posisi tawar ya untuk menghentikan itu semua gitu kan. Kita lemah lah kalau kita berhadapan dengan posisi tawarnya mereka gitu. Karena mereka punya jalannya masing-masing. Sampai hari ini konfrontasi menjadi jalan mereka kan begitu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh BI, saya pikir udah maksimal banget. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka berada di setiap hari ya, berada di pasar setiap harinya. Di lapangan setiap hari? Iya, untuk melakukan intervensi, untuk melakukan pemantauan terhadap situasi terkait dengan pelemahan mata uang rupiah itu tadi. Nah, kalau kita lihat ya, pelemahan mata uang rupiah itu bukan hanya semata-mata harusnya ini BI yang menyelesaikan masalahnya. Karena kalau kita lihat BI melakukan intervensi berarti kan BI mengeluarkan cadangan devisanya. Sehingga apa? Sehingga cadangan devisa itu nanti akan berkurang yang bisa saja mengakibatkan terjadinya sentimen negatif bagi rupiah selanjutnya. Artinya rupiah bisa melemah lagi. Nah, kalau kita berharap pada instrumen yang dilakukan oleh BI dengan mengintervensi, kita juga bertanya-tanya seberapa jauh intervensi itu akan harus dilakukan. Mengingat intervensi itu butuh amunisi. Amunisinya apa? Ya cadangan devisanya itu tadi gitu loh. Oke. Selanjutnya, ada nggak cara yang lain agar supaya mata uang rupiah ini bisa lebih stabil gitu kan ya? Selain tadi kita tidak mampu mengintervensi Selat Hormuz gitu kan ya. Nah, salah satu cara yang lain adalah menerbitkan surat utang, Bang Azril. Tadi kan kita tahu bahwasanya intervensi dilakukan oleh BI adalah di pasar spot maupun di pasar di NDF ya kan ya. Nah, tapi di surat hutang ini kan ada resikonya juga, Bang Azril. Pertama, fiskal kita yang mengalami tekanan akibat dari banyaknya besarnya defisit yang harus kita tanggung akibat memenuhi kebutuhan subsidi untuk kebutuhan energi, ini membuat outlook rating kredit kita itu ya untuk Indonesia itu outlooknya itu negatif, artinya berpotensi diturunkan ke depannya. Kalau nanti outlooknya negatif atau diturunkan, berarti beban biaya kita untuk menerbitkan surat utang ya dalam bentuk bunganya nih itu akan makin tinggi deh, Bang Azril. Nah, surat utang pemerintah itu bisa bergeser dari angka 7% ke atas dari posisi yang saat ini. Nah, kalau terjadi kenaikan suku bunga, ini kenaikan suku bunga ya pada obligasi atau surat utang yang terbitkan, yang kita khawatirkan adalah
ke depan nantinya ya, debt to service ratio, artinya kemampuan kita membayar bunga hutang dari APBN itu mengalami peningkatan. Sekarang aja mungkin angkanya udah kisaran angka 18 hingga 20%-an. Setuju. Artinya 1/5 dari APBN kita tuh habis untuk bayar bunga hutang, bukan pokok hutangnya kan. Mungkin bisa seperti itu kan. Nah, jadi kalau ini diupayakan terus dengan adanya kebijakan-kebijakan menerbitkan surat hutang tanpa ada kegiatan produktif ekonomi, ya saya pikir ini akan mengakibatkan potensi terjadinya pelemahan rupiah yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang negatif atau krisis nantinya. Nah, ini yang berbahaya. Oke. Kalau misalkan surat utang pun tidak bisa dijadikan solusi konkret untuk menahan mata uang rupiah, nah lantas bagaimana dengan kondisi sektor ekonomi yang lainnya yang disumbangkan dari sektor swasta? Kita tahu plastik hari ini mahal. Setuju. Bahan baku naftanya itu terganggu karena secara rumus itu buka tutup seperti itu gitu kan ya. Terus mata uang rupiah melemah sehingga harga naftanya menjadi lebih mahal, plastik jadi lebih mahal. Kondisi dunia usaha tanpa plastik, Bang Haji bisa bayangkan tidak? Menjual minyak goreng tanpa ada plastiknya, menjual sabun cair tanpa ada plastiknya, menjual. It will be working well. Ya, seperti itu kan. Tidak ada hal yang bisa berjalan baik seperti itu. Dan tentunya sektor-sektor usaha apapun yang terkait dengan plastik akan mengalami kontraksi. Jadi apa? Jadi memang yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi dari sisi anggaran. Saya sih bukan yang mendukung kebijakan agar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Tidak sebenarnya. Tetapi saya hanya mendorong agar pemerintah lebih rasional dalam berhadapan dengan situasi ekonomi seperti yang sekarang ini. Dampak dari pelemahan mata uang rupiah ini akan menjalar ke masalah yang lain. Fiskal yang terus dibiarkan defisit akan membuat rupiah kian melemah. Tugas pengendalian rupiah ini harusnya tidak dari BI aja. Kalau pemerintah mau berkolaborasi dengan mengendalikan agar anggaran dari APBN ini tidak memicu terjadinya pelemahan rupiah, saya pikir dua kombinasi ini itu bisa setidaknya memitigasi dengan meredam potensi pelemahan rupiah yang lebih lanjut, yang lebih besar nantinya. Harusnya begitu. Setuju sekali Bang Gunawan Benyamin, dan ini juga menjadi informasi kita dan juga harapan kita bahwa apa yang Anda sampaikan ini memang banyak sekali yang disampaikan oleh para pengamat sosial dan juga pengamat ekonomi secara nasional ini, di mana harus dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kombinasi begitu. Nah, kalau kita kaitkan terhadap lemahnya rupiah di hari ini 17.500 gitu. Kalau kita bicara sektor mana yang akan merengek begitu, Bang? Ya. Jadi memang di saat terjadi pelemahan rupiah, sektor usaha, dunia usaha yang memiliki hutang dalam bentuk falas, ini yang akan berdampak terlebih dahulu, Bang Azril. Nah, ini berbahaya. Yang kedua, sektor-sektor yang mengandalkan bahan baku impor. Feedlotter punyanya beliau ini, contohnya. Nah, itu salah satu yang terdampak. Terus kalau kita lihat plastik, ini udah menjalar. Masalahnya udah begitu kronis, sehingga kalau misalkan ini dibiarkan, ini kayak kanker ini. Yang bisa menggerogoti perekonomian, yang bisa membuat perekonomian mati seketika. Nah, terus kalau kita lihat dari beberapa sektor-sektor usaha yang lain, yang paling terdampak adalah sebenarnya begini. Selama pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, sebenarnya daya beli itu yang walaupun menurut Pak Eri itu udah turun belakangan, dan saya juga mengaminkan itu, bahwasanya memang daya beli itu sudah terpukul, itu kalau seandainya BBM bersubsidi dinaikkan, itu makin terprosok ke bawah. Kalau BBM dinaikkan, secara otomatis nanti serapan belanja masyarakat akan turun. Nah, sektor mana yang akan terdampak? Banyak, Bang Haji. Konstruksi, properti, perhotelan, jasa logistik, apa yang nggak akan terdampak di situ? Manufaktur, manufaktur mana yang nggak akan terdampak, kecuali manufaktur yang memang sangat berorientasi pada ekspor. Kan begitu ya. Jadi ini adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak kapan saja, yang berdampak pada perekonomian secara nasional gitu ya. Tetapi apakah kita sendiri? Memang tidak sendiri. Banyak negara yang mengalami hal serupa, termasuk negara yang sedang berperang seperti ini ya, seperti Amerika Serikat itu sendiri. Tetapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah bagaimana biar supaya pemerintah kita ini fokus untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok terlebih dahulu. Karena urusan perut dulu nih, Bang Azril. Kita bagaimana menyelamatkan masalah perut kita itu. Kehidupan sehari-hari dulu. Iya, kebutuhan dasar sehari-hari seperti beras, daging sapi,
telur ayam, komoditas pangan lainnya gitu kan ya. Ini biar supaya relatif stabil dan tetap mampu dijangkau oleh masyarakat kita di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baiknya seperti sekarang ini. Itu yang paling penting sih menurut saya sih. Baik Bang Gunawan. Kalau kita kaitkan memang ini harus segera dimitigasi oleh pemerintah terkait agar kemudian sektor-sektor ini bisa kembali hidup dan juga fokus untuk melanjutkan kegiatan usahanya begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya Bang Gunawan dan juga kepada Pak Eri ini, apakah pelemahan ini bersifat sementara seiring upaya stabilisasi dari Bank Sentral dan juga fundamental ekonomi agar tetap kokoh? Ini pertanyaannya nanti saya alamatkan. Dan kemudian apakah 17.500 ini sebagai hari ini per dolar Amerika Serikat akan stuck berada di sini atau kita bisa lebih dari ini? Tapi sesaat lagi Bang, kita akan dengarkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Masa tekanan rupiah dan pergerakan ekonomi Sumatera Utara menjadi topik yang sangat hangat kami angkat pada Kupas Tuntas edisi hari ini. Dan kemudian juga masih bersama dengan dua orang narasumber yang cukup ahli dan juga kompeten untuk mendiskusikan hingga di akhir segmen ini. Saya coba untuk mendapatkan informasinya kepada Pak Eri lagi. Pak Eri, kita sudah banyak berbincang dan juga melihat secara mendalam terkait tentang keluh kesah Anda dan juga rekan-rekan di lapangan, di mana realita berbicara bahwa pengusaha sudah berbicara akan kondisi mereka begitu. Dan kemudian sejauh ini apalagi yang ingin Anda harapkan dari pemerintah khususnya wilayah Sumatera Utara ini untuk bisa melihat keadaan yang nyata atas lemahnya nilai rupiah kita yang berdampak secara nyata kepada kehidupan operasional Anda? Ya, kami berharap Mas Aldian, para pengusaha tukang potong ini berharap memang harus ada keterlibatan pemerintah dan petlot. Karena kuncinya itu ada di petlot. Ya kan gitu. Karena sekarang ini juga kita petlot ini juga hanya mengejar ADG. ADG itu berat badan. Tapi persentasenya kurang. Kan gitu. Maksud kita itu harus diimbangi. Harga dinaikkan tapi persentasenya itu harus ditinggikan. Sekarang ini sampai ada 33%. Bagaimana kita mau dapat untung kalau 33%? Itu minimal kalau tukang potong itu dengan harga sekarang itu 38%. Itu harus persentasenya itu baru kita bisa kerja. Itu pun belum tentu untung, tapi bisa kerja lah. Tapi kalau sudah mencapai 35, 34 atau di bawah 35, itu semua hancur. Itu udah pasti hancur. Kan gitu. Jadi ya kita berharap, kalau saya, perhatian pemerintah penting. Juga ya namanya petlot, namanya kita mitranya itu harus ada lah tarik ulur. Ya kan gitu. Jangan kita sudah sekarang terpuruk, makin terpuruk. Harus diangkat. Kami harus diangkat. Diangkat dengan cara bantuan? Dengan mungkin ya kalau kami ya paling harga lah. Harganya itu harus diturunkan supaya. Kalau Anda menaikkan harga sendiri tidak bisa ya Pak, karena sudah diaturkan oleh pemerintah begitu ya. Karena kalau kita konsumen kita harus ada ada dasar harganya, nggak bisa sembarangan. Baik. Ya Mas Andrian kan bilang ini hari saya bikin harga daging 130 atau 140. Besok tiba-tiba 150. Komplain nggak? Pasti kan komplain. Nah itulah yang sekarang ini terjadi dengan kita. Kenaikan itu kadang-kadang tiba-tiba. Bahwa tanpa pemberitahuan kepada kami, maunya kami lah diundang. Namanya pun kita kan konsumen mereka undang. Ini loh Pak, dengan harga ini, dengan dolar ini, ya kan kebutuhan pakan juga naik. Ini harus terpaksa. Kita kan agak enak mendengar daripada tiba-tiba itu tadi naik. Nah itu yang kami harapkan kepada pihak petlot, harus ada transparansinya lah kepada kami, supaya kita juga, karena begini Mas Andrian, mereka punya sapi, karena ada batas umur mereka, pengemukan mereka itu ada batas umur. Kalau sudah di atas 140-150, itu sudah tidak ada pembentukan daging lagi, lemak. Nah kalau kita collab, ya mereka kan lebih collab juga. Nah, kan gitu. Jadi
memang harus ada kerjasama. Baik. Tapi itu tadi harus ada transparansinya. Ada solusi yang harus ada diberikan. solusi yang Baik. harus segera. Ini harus segera. Baik. Kalau tidak Saya nggak segera- sebutkan Pak Andrian, saya tidak sebutkan ini dari petrol mana. Baik. Ada perbedaan harga sangat tinggi. Tadi Iya, dengar iya, kan? iya, Baik. siap. Ada sangat tinggi sekali. Baik. Sampai 5.000 loh. Ini kok bisa gitu. Iya, Seharusnya Nah, hadirnya harusnya perhatian pemerintah mereka begitu ya. petrol itu kan udah tahu dia sama-sama sapinya dari Australia. Baik. Berapa dia beli, berapa dia pengemukannya itu dengan rate sekian. Baik. Ada asosiasi mereka. Baik. Oh, kita harus jual dengan harga sekian. Baik. Tapi kalau memang ini semua ya lari. Ini ada perbedaan Baik, sampai Pak Erick. 5.000. Itu yang kami mintalah penjelasan dari pihak Baik. Petrol supaya ini difasilitasi oleh pemerintah supaya ini bisa kita bekerja bisa Bersinergi. kita berenergi dengan dan karena kita juga kebutuhan masyarakat harus kita ini kan Penuhin, harus ya. kita penuhi. Baik, baik. Gitu. Itu Mas Andrian. Baik, terima kasih Pak Heri. Dan kemudian kita coba untuk mendapatkan solusi gambaran yang baik dari seorang pengamat ekonomi bila ancaman ini dari turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini tidak bisa dientaskan oleh pemerintah segera. Tekanan yang datang ini adalah ancaman putusan hubungan kerja Iya. yang bisa diambil oleh para pengusaha. Bang Gunawan bisa memberikan solusi begitu gambaran yang secara singkat sebelum kita beralih ke yang lainnya. Boleh. Gini, jadi kalau misalkan kita lihat ya di saat harga aftur-mahar pemerintah membebaskan pajak Ya. PPN kan ya. Ya, nah itu salah satunya. Sehingga harga tiket itu yang awalnya itu menjadi sempat di angka 2.500.000 itu bisa turun ke 1.750.000-an hingga 1,9 tuh hasil Baik. survei saya tuh di pekan yang lalu. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengentaskan masalah feedlot ini, masalah harga daging sapi ini. Saya tahu bahwasanya di setiap terjadinya importasi sapi bakalan dari negara lain masuk ke kita tuh ada pajak-pajak juga yang diberikan. Kalau biasanya ya kita tahu kalau misalkan kita lihat di bulan Maret kemarin pada saat ada potensi terjadi kenaikan harga daging akibat demand yang tinggi, itu Bank Indonesia, TPID ya beserta pemerintah daerah itu melakukan koordinasi, mereka mampu mengendalikan itu. Tetapi ini adalah sentimen eksternal. Ini bukan masalah demand and supply yang bisa dikendalikan, tetapi ini adalah berbicara masalah harga pokok produksi yang mengalami kenaikan. Sehingga apapun ceritanya ini adalah pemerintah pusat yang punya kebijakan agar supaya importasi sapi itu lebih murah, lebih terkendali, dan harganya bisa lebih tekan. Kebijakan real apa yang bisa untuk mereka, Bang? Ya mungkin bisa dari pembebasan pajak, Pembebasan pajak, pemberian ya. Oke, subsidi setuju. transportasi gitu kan ya, atau mungkin dari bentuk-bentuk subsidi lain yang bisa diterima. Kenapa? Karena memang dampaknya kalau misalkan pedagang daging sapi ini mengalami kerugian atau katakanlah banyak rumah potong yang kolaps, ini yang saya khawatirkan banyak pedagang bakso yang akan hilang nantinya. Ya. Jumlah karyawan beliau ini mungkin tidak seberapa dibandingkan pedagang bakso yang ada di pasaran itu tadi kan ya. Pasti kecil sekali jumlahnya. Tapi impact-nya dari Tekanannya mereka datangnya dari dalam negeri benar. gitu ya. Iya. Jadi nantinya akan membuat lapangan pekerjaan itu menyusut. Yes. Dan saya yakinnya nanti kalau misalkan perang ini terus berlanjut, mata uang rupiah ini masih bisa lagi untuk melemah dari posisi yang sekarang. Baik. Kita tidak bisa mengandalkan BI secara sendirian. Baik. BI harus bersama dengan pemerintah untuk mitigasi ini semua. Oke, Itu sih. terima kasih. Dan itu yang menjadi solusi yang disampaikan oleh pengamat ekonomi Bang Gunawan Benyamin. Baik, Bang Gunawan Benyamin, kita mengharapkan memang segala sesuatunya itu berjalan secara positif begitu pada sektor-sektor real yang nyata dan kemudian operasional mereka ini tidak bisa untuk kita katakan tidak harus jalan begitu meskipun adanya gangguan-gangguan dari sana sini begitu. Dan pertanyaan selanjutnya ini, pelemahan ini disebutkan akan berhenti dengan segeranya atau pelemahan nilai tukar rupiah kita ini akan berlanjut karena memang pengamat ekonomi baik secara nasional ini sudah mengatakan bahwa ini tidak hanya berhenti pada hari ini tapi melihat kondisi ekonomi kita semakin miris dan juga semakin melemah tajamnya akan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar. Anda setuju? Ya, jadi gini, pelemahan rupiah ini akan sangat tergantung dari perang yang terjadi di Selat Hormuz itu. Tapi perang kita nggak bisa ini Bang. Nggak bisa proyeksi tepat, kan? Ya, kita boleh meletakkan sebuah skenario di situ. Oke, katakanlah eskalasi akan berlanjut hingga akhir tahun. Ya kan ya? Pada saat eskalasi perang akan terus berlanjut hingga akhir tahun, maka rupiah masih akan berpeluang untuk melemah. Itu kuncinya. Itu kuncinya di situ. Jadi kalau misalkan apa yang bisa kita lakukan? Saya hanya bisa memproyeksikan kebijakan pemerintah kita ke depan itu akan lebih menekan kepada efisiensi. Saya yakin
Saya yakin nanti MBG akan dievaluasi, Koperasi Desa Merah Putih juga akan sama. Ini semuanya karena faktor di mana pemerintah harus menetapkan skala prioritas kebijakannya pada kebijakan-kebijakan strategis yang bisa membuat daya beli masyarakat itu akan bertahan dalam waktu yang lama. Pemerintah tidak akan berani untuk mengabaikan masalah-masalah pangan yang sekarang dihadapi oleh Pak Eri di lapangan. Kenapa? Karena itu menyangkut urusan rumah tangga, urusan dapur masing-masing yang kalau misalkan itu dibiarkan kolaps, ini akan mengakibatkan social unrest di masyarakat. Itu sih. Itu yang menjadi harapan kita secara sesama untuk kemudian hari. Bang Gunawan, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan di closing statement kita ini. Nilai rupiah turun menyentuh level psikologis. Rupiah terus melemah, tapi kehidupan terus berlanjut. Bagaimana kemudian Anda bisa menyampaikan kepada masyarakat yang mulai sudah terdampak agar menyikapi dengan seksama, cermat dan baik dalam setiap hal-hal terkait tentang melemahnya nilai tukar rupiah kita terhadap dolar. Apa yang mereka harus jaga dan perbuat untuk kehidupan mereka? Singkat dan padat. Pertama, jangan berspekulasi yang berlebihan ya. Kita tahu bahwasanya saat ini itu banyak masyarakat tuh yang terlalu berlebihan spekulasinya dengan menyatakan bahwasanya rupiah akan menuju ke angka level tertentu. Ya, saya punya hitungan sendiri gitu ya. Tetapi spekulasi yang terlalu berlebihan ini bisa mengakibatkan terjadinya kayak semacam proyeksi negatif terhadap kondisi ekonomi ke depan. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Ini bisa berbahaya. Kalau misalkan sebagai masyarakat sebaiknya persiapkan diri aja dengan potensi memburuknya ekonomi di masa yang akan datang. Boleh investasi emas dikencangkan? Ya, salah satunya itu emas ya. Jadi solusinya untuk menjaga agar menjaga kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dengan katakanlah kalau misalkan nanti rupiah terus melemah, harga barang menjadi naik, emas bisa menjadi salah satu instrumen yang paling liquid untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi ini ya, yang perlu saya tekankan adalah di saat terjadi pelemahan rupiah, jangan coba-coba untuk berpikir bahwasanya jika rupiah menyentuh katakan 18, 19, 20 misalkan begitu tuh, terus menyatakan bahwasanya di level tersebut nanti negara akan krisis, belum tentu. Belum tentu seperti itu. Walaupun memang ada potensi seperti itu. Oke, proyeksi yang terjadi yang dilakukan oleh banyak orang, bahkan seorang ahli sekalipun, bisa mendekati sebuah kebenaran, realita di masa yang akan datang. Tetapi tidak perlu dicemaskan pada hari ini juga, gitu kan ya. Biarkan pemerintah memikirkan hal ini, kita hanya memberikan masukan biar supaya pemerintah bisa berbicara optimal untuk mitigasi dampak dari pelemahan rupiah tadi yang diakibatkan oleh situasi kondisi geopolitik global yang mengakibatkan penguatan mata uang US dollar di hampir semua negara, itu sih. Baik, terima kasih Pak Eri dan juga Bang Gunawan Benjamin telah membersamai kita dengan tema tekanan rupiah dan pergerakan ekonomi Sumatera Utara. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh kedua orang narasumber kami yang sangat kompeten ini bisa menjadi acuan kita dan juga membuka ruang perspektif kita, apalagi ditambah bahwa saat ini memang pemerintah terus berupaya melalui BI ini untuk menghadirkan sejumlah instrumen keuangan dalam menstabilisasikan nilai tukar rupiah agar tidak melemah, kecuali kalau memang pemerintah ingin melihat masyarakatnya semakin melemah dalam kebutuhan sehari-harinya. Saya yakin pemerintah melalui Pak Presiden tidak akan inginkan akan hal ini. Gitu ya, Bang? Yakin itu. Bang Gunawan dan juga Pak Eri, terima kasih atas informasi dan juga ketersediaan waktu Anda pada sore hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa yang telah bersedia kurang lebih 1 jam bersama kita. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa.